berkaitan tentang seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu zuhud. Sedangkan wara' adalah seseorang meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan, merusak akhiratnya, membinasakan dan membahayakan akhiratnya. Itulah wara'. Jadi dua hal ini seharusnya dimiliki oleh seorang yang faqih. Orang yang faqih. Ada zuhud dan ada wara'. Kalau seorang cuma kuat ilmunya, tapi dia sangat jauh dari zuhud dan jauh dari wara', ya bahkan dia terjerumus dalam perkara-perkara yang syubhat, maka tidak layak dikatakan faqih. Namun istilah faqih ini sudah bergeser. Adapun sekarang ini siapapun yang dikenal belajar ilmu fikih lalu kemudian mendalam pengetahuannya tentang fikih serta merta dikatakan dia itu faqih. Ya, dia itu faqih. Kemudian yang kedua, ilmu. Sekarang ini juga ada pergeseran dari istilah ilmu. Kata ini identik dengan ilmu Allah dan ayat-ayatnya, atau nikmatnya dan perbuatan-perbuatannya, serta hamba-hambanya. Kemudian istilah ini dikhususkan kepada masalah-masalah fikih, karena masalah yang berhubungan dengan tafsir, hadis yang sulit untuk dipahami. Nah, begitu juga istilah ilmu. Istilah ini juga mengalami pergeseran, ya, perubahan maksud. Terkadang ilmu itu seakan-akan hanya dikhususkan dalam masalah-masalah tertentu, misalnya masalah-masalah fikih saja, atau masalah-masalah tafsir saja, atau masalah-masalah hadis saja, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipindah ke lembar berikutnya. Ya, bisa dipindah ke lembar berikutnya. Baik, jadi teman-teman sekalian, inilah pergeseran-pergeseran makna yang dahulunya tidak khusus dikenali dalam makna yang seperti itu, tapi kemudian maknanya menjadi terkhusus kepada perkara yang seperti itu. Padahal dia memiliki makna-makna yang lain. Bisa ditampilkan lagi?
Baik. Ustadz, sekarang kita sudah masuk ke pasal-pasal ilmu yang terpuji, Ustadz. Karena yang kelima, yang hikmah sudah selesai kita bahas. Oke. Baik, sekarang kita langsung masuk ke pasal ilmu-ilmu yang terpuji. Berarti sudah selesai ya pembahasan yang kemarin itu ya. Iya. Sudah, Ustadz. Baik, jazakillah khair atas koreksinya. Ilmu-ilmu yang terpuji. Ketahuilah kata penulis rahimahullah bahwa ilmu-ilmu yang terpuji itu memiliki dua unsur. Yaitu yang pertama terpuji karena tujuannya yang fundamental atau mendasar. Jika unsur ini semakin banyak, maka menjadi lebih baik dan lebih utama. Yaitu ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hikmah-hikmahnya. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Kata penulis rahimahullah, ilmu yang terpuji, beliau mengatakan ilmu yang terpuji itu memiliki dua unsur. Unsur yang pertama adalah terpuji karena tujuannya, goyah. Kenapa dia dipelajari? Yakni ketika mempelajari itu, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hikmah-hikmahnya. Dengan mengetahui itu semua, kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah membuat kita semakin dekat padanya. Semakin kita mengenalnya, semakin kita dekat. Artinya, ketika tujuannya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita beribadah kepadanya bisa dengan lebih baik, lebih sempurna, lebih murni. Maka inilah keutamaan itu. Inilah keterpujian itu. Dia terpuji karena tujuannya. Dia terpuji karena tujuannya. Ketika dia mempelajarinya, bisa membuatnya sampai pada keadaan di mana dia semakin baik dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia semakin baik mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia semakin dekat dengannya. Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sempurna dia dalam beribadah kepadanya. Jadi konsekuensi pengetahuan, ketika kita mengetahui tentang sesuatu, kita bisa memperlakukan sesuatu itu dengan baik. Walillahi matsalul a'la, perumpamaan untuk Allah perumpamaan yang agung. Semakin hamba mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu dia akan bisa memberikan kepada Allah Jalla wa Ala hal yang paling sempurna. Inilah konsekuensi pengetahuan. Teman-teman sekalian, tapi kalau seorang hamba tidak mengetahui Allah Azza wa Jalla, maka bagaimana dia akan bisa memperlakukan Allah Azza wa Jalla dengan benar? Sedangkan dia sendiri tidak mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk apa kita belajar? Tujuannya agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan sempurna, dengan cara yang terbaik.
dengan cara yang terbaik. Baik, lanjut. Ilmu ini sangatlah dianjurkan untuk dicari karena mampu mengantarkan manusia kepada kebahagiaan di akhirat. Ilmu ini bagaikan lautan yang tidak diketahui kedalamannya. Manusia hanya bisa mengelilingi pantai dan tepi-tepinya saja sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini lautan yang sangat luas. Kita diharapkan bisa berusaha maksimal berenang-renang di lautan itu, mencarinya dan mengejarnya. Ini adalah posisi yang sangat istimewa bagi seorang hamba. Semakin seorang hamba itu mampu mendalam dalam pencariannya terhadap tujuan itu, semakin kuat seorang hamba mendekatkan dirinya dengan Allah lewat ketulusan dan keikhlasan, sehingga semakin murni Allah dalam jiwanya, semakin murni Allah sebagai tujuannya, semakin sendiri Allah dalam harapan dan akhir dari tujuannya, pencariannya, maka semakin banyak yang dia kumpulkan dari prestasi-prestasi tersebut, prestasi pencarian tersebut. Tapi kalau seseorang tidak mau berlelah-lelah, tidak mau berkorban, tidak mau bercapek-capek, tidak mau ngaji hati, tidak mau berkorban untuk menggapai posisi hati yang semakin murni untuk Allah, maka hamba tersebut semakin jauh. Dia berusaha, dia mencoba, dia meningkatkan kualitas hatinya untuk Allah. Dia bukan hanya takut sehingga dia beribadah, tapi dia meningkat melakukannya karena dia cinta. Bukan cuma karena takut, tapi karena dia cinta. Ya. Kalau cuma karena dia takut, maka dia masih ada di lautan yang dasar. Tapi dia ingin menyelam lebih jauh, lebih dalam. Bahwa bukan hanya karena takut, tapi karena dia juga cinta. Cinta yang mendorong dia untuk mengenalnya lebih jauh, lebih dalam. Kemudian juga ada harapan-harapan. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lautan yang luas, menata hati untuk murni hanya untuk Allah. Ini lautan yang sangat luas. Terkadang kita hanya bisa berenang-renang di tepiannya, belum mampu sampai di tengah. Tapi kita terus harus berusaha. Sehingga yang paling berharga di dunia ini hanya Allah.
Sehingga ketika Allah hanya yang paling berharga, maka sebenarnya dia sudah memandang dunia itu semuanya rendah. Semuanya rendah, apapun yang ada di dunia ini dia sudah pandang rendah. Terus apa yang tinggi? Akhirat. Kalau udah sampai segitu, berarti telah terpatri dalam jiwanya firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu dari permulaan. Jadi semua yang berkaitan dunia permulaan saja. Tidak bisa lebih baik daripada akhirat. Maka akhirat yang menjadi tumpuannya dia. Allah yang menjadi tumpuannya dia, harapannya. Semakin mendalam dia di sana, semakin tinggilah kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama dari sisi tujuan. Kemudian dari sisi yang kedua, barulah ilmu-ilmu yang terpuji berdasarkan komposisinya, susunan-susunannya. Seperti ilmu-ilmu yang sudah kami sebutkan kata penulis, yaitu yang termasuk dalam kategori fardu kifayah. Karena dalam masing-masing ilmu ini memiliki kebutuhan dan keterbatasan. Jadilah salah satu dua karakter manusia. Pertama, yang sibuk dengan dirinya. Kedua, orang yang berbuat untuk orang lain. Setelah kebutuhan dirinya terpenuhi. Karena itu janganlah kalian menjadi orang yang sibuk memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki diri kalian sendiri. Maka perbaikilah batinmu dan bersihkanlah ia dalam berbagai sifat tercela. Seperti terlalu ambisius, kikir, riya, ujub, sebelum kamu akhirnya memperbaiki hal-hal lahir pada dirimu. Insya Allah tema ini akan diperluas bahasannya dalam bab al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan. Ya kata penulis rahimahullah, jadilah salah satu karakter manusia. Pertama yang sibuk dengan dirinya. Orang yang sibuk dengan dirinya ini, dia banyak memperhatikan dirinya, memperbaiki dirinya, mengoreksi dirinya. Dia banyak memandang kepada dirinya. Cerminnya ada di mana-mana. Agar dia bisa melihat dirinya dari segala sudut-sudut. Dan melihat kekurangannya dari berbagai aspek-aspek. Ini adalah orang yang sibuk dengan dirinya. Yang kedua, ada orang yang sibuk pada orang lain. Setelah terpenuhi kebutuhan dirinya. Dia baru sibuk kalau terpenuhi kebutuhannya. Orang pertama dan orang kedua ini bagus. Yang buruk adalah orang yang ketiga. Yaitu sibuk memperbaiki orang lain sebelum dirinya dia perbaiki. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Sibuk memperbaiki orang lain sebelum sibuk memperbaiki dirinya. Saya minta jeda sedikit ya. Baik. Inilah orang yang ketiga
Orang yang sibuk memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki dirinya sendiri. Inilah yang merupakan karakter yang buruk. Karena itu penulis rahimahullah mengatakan, jadilah orang yang sibuk memperbaiki dirinya sendiri sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Sedangkan diri ini terdiri dari dua. Ada batin, ada lahir. Kalau kita mau memperbaiki sesuatu, didahulukan yang lebih penting dari yang penting. Kaidah mengatakan, fadlul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting sebelum yang penting. Perkara lahiriah dan batiniah, batin itu lebih penting daripada lahir. Maka yang sibuk diperbaiki, yang paling pertama adalah perkara batiniah. Sebelum sibuk memperbaiki perkara lahiriah. Itu sebabnya penulis mengatakan, perbaiki dulu sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita ini. Apa saja itu? Yang pertama, ambisius. Menjadi orang yang sangat berambisi. Berambisi yang kemudian ambisi tersebut membuatnya meninggalkan ilmu. Ambisi tersebut membuatnya mengabaikan etika dan adab. Ambisi tersebut membuatnya tidak menghargai orang lain. Ambisi tersebut membuatnya menghalalkan segala cara. Ambisius ini sifat yang buruk. Yang kedua, kikir, pelit, medit. Kikir, sesungguhnya semua manusia ada tabiat kikirnya. Laki-laki maupun perempuan. Sesungguhnya mereka semua punya tabiat kikir. Karena apa? Itu tabiat dari Allah Azza wa Jalla untuk hamba-hambanya, bahwa kikir itu bagian daripada kehidupan mereka. Sama seperti mereka juga punya sifat cinta, mencintai, dan lain sebagainya. Akan tetapi kikir yang dimaksud di sini kikir yang negatif. Kikir yang dimaksud di sini adalah kikir yang disebutkan dalam hadis, di mana seseorang tidak mau mengeluarkan hartanya padahal telah sampai kewajibannya. Atau seseorang tidak mau memberi pada orang yang sesungguhnya wajib dia beri. Seseorang tidak mau menafkahi orang yang dia nafkahi, wajib dia nafkahi. Seseorang tidak mau membantu di saat dia memiliki kelonggaran. Pelit yang seperti inilah yang dimaksud pelit. Ya, kalau saya bertanya kepada teman-teman, kalau saya punya uang 10.000, saya punya kebutuhan juga nilainya 10.000. Lalu teman saya ada yang mengalami kekurangan dan dia meminta bantuan kepada saya 5.000 aja, lalu saya tidak mau memberinya, saya pelit atau enggak? Ayo. Teman-teman, saya pelit apa enggak? Sepertinya suara sudah bisa ya? Tidak. Oh iya benar. Saya tidak pelit. Yang kayak gitu tidak pelit ya.
Karena kebutuhan saya 10.000. Saya lebih mendahulukan kebutuhan saya daripada orang lain. Kebutuhan saya sama, saya butuh 10.000, maka ini bukan pelit. Tapi kalau kebutuhan saya cuma 5.000, lalu ada teman saya atau ada orang yang kelaparan atau membutuhkan bantuan saya, tidak ada orang lain yang bisa membantunya kecuali saya, yang dia butuh juga cuma 1.000. Cuma 1.000. Saya punya kelebihan uang 5.000. Saya berikan padanya 1.000. Itu saya berikan kepadanya 1.000. Maka saya ini termasuk orang yang dermawan atau orang yang orang biasa saja, baik saja. Atau saya tetap tidak mau memberinya. Ya. Saya tetap tidak mau memberinya. Saya pelit apa enggak? Nah, itu saya pelit apa enggak? Iya benar, saya pelit, ya. Karena kemampuan saya, kebutuhan saya ya cuma 5.000. Saya punya kelebihan 5.000. Tidak ada orang yang bisa membantunya kecuali saya. Maka saya ini kikir, pelit, ya. Baik, teman-teman sekalian. Kalau kebutuhan saya 5.000. Saya punya uang 10.000. Lalu dia meminta bantuan saya karena dia butuh. Lalu saya bantu, dia cuma butuh 1.000 saja. Lalu saya bantu dia, maka saya ini baik. Tapi gimana kalau kebutuhannya dia, kebutuhan saya ini 10.000, kebutuhan dia 5.000, lalu saya kurangi kebutuhan saya berikan padanya 5.000 agar terpenuhi kebutuhannya. Saya kurangi kebutuhan saya, misalnya saya butuh makan 10.000. Saya cukupkan diri saya makan 5.000, separuhnya saya berikan kepadanya. Ini namanya apa? Baik, dermawan. Iya, ini dermawan ya. Ini bukan dermawan. Yang bisa jawab kita beri hadiah. Ini bukan dermawan. Dermawan itu kalau kebutuhan saya 5.000, duit saya 10.000, ada orang yang butuh, sebenarnya orang lain juga bisa membantu, tapi saya membantu dia 1.000, ini dermawan. Tapi kalau saya punya 10.000, orang lain punya kebutuhan 5.000, saya kurangi kebutuhan saya untuk memberikan kepadanya, ini apa ini namanya? Rela berkorban. Oke. Baik banget. Iya. Ya bisa, baik banget. Ada yang jawab yang lebih tepat? Kita berikan hadiah. Hadiahnya ucapan terima kasih. Iya. Apa jawaban yang tepat? Inilah yang disebut dengan apa? Ithar. Al-ithar. Ya. Ya, mungkin bahasa lain dari rela berkorban tadi itu. Tapi disebut dalam syariat kita apa? Al-ithar. Mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Atas dirinya sendiri. Itulah al-ithar. Ya. Mendahulukan orang daripada dirinya sendiri. Iya.
Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke screen. Mana dia? Mana screen-nya? Baik, kata penulis di sini bahwasanya ini beliau akan bahas ya kikir, riya, ujub. Ya, kalau ujub teman-teman sudah pada tahu ya. Ini bangga pada diri sendiri, takjub. Ujub itu ada ajabah, ajib ya. Orang merasa ajib, merasa kagum pada dirinya sendiri. Dia merasa takjub dengan dirinya. Ini adalah salah satu di antara penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit batin. Setelah itu kata penulis bahwasanya barulah setelah memperbaiki masalah batin, kemudian memperbaiki masalah lahir. Namun kata beliau, ini akan diperluas pembahasannya dalam bab al-muhlikat, hal-hal yang membahayakan. Ya, hal-hal yang membahayakan. Apabila kamu belum menata dan memenuhi kebutuhan batinmu, maka janganlah beralih kepada yang fardu kifayah. Yang demikian ini banyak orang melakukannya. Padahal bagaimana mungkin kita memperbaiki diri orang lain, sedangkan kita membiarkan jiwa kita dalam bahaya. Bagaikan orang yang membiarkan pakaiannya dimasuki kalajengking, dan dirinya sibuk menghalau orang lain yang dihinggapi lalat pada tubuhnya. Namun jika kamu telah memenuhi apapun yang dibutuhkan batinmu, dan apa yang lebih jauh dari itu, maka engkau boleh menyibukkan diri dengan fardu-fardu kifayah, dan perhatikanlah tahapan-tahapannya. Kata penulis, jangan sibuk dengan memperbaiki orang lain lalu membiarkan diri kita. Ayo perbaiki batin kita sendiri. Sibuklah memperbaiki batin-batin kita. Jauhkan diri kita dari sifat-sifat tercela. Hindarkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Jauhkan diri kita dari hati yang tercela. Kata beliau, orang yang sibuk memperbaiki orang lain, memperbaiki ibarat orang yang sibuk memperbaiki atau menghalau, orang yang sibuk menghalau lalat yang ada pada orang lain, lalu dia membiarkan kalajengking masuk ke bajunya. Itulah perumpamaan orang yang sibuk membersihkan orang lain. Dia halau lalat yang hinggap pada diri orang lain, tapi di sisi yang lain dia biarkan kalajengking tinggal di dalam tubuhnya yang mungkin saja akan menggigit dan menghancurkan dan membunuh dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hidup kita semua, memperbaiki hati kita, pikiran kita, menjadikan kita orang yang lebih sibuk pada diri sendiri, memperbaiki diri sendiri sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Artinya dia terus memperbaiki dirinya. Jangan sampai kita seperti orang yang menghindarkan orang lain dari gangguan lalat, tapi kita membiarkan kalajengking masuk ke dalam baju kita yang siap untuk menghancurkan kita dari dalam, membinasakan kita dari dalam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang sangat penting yang wajib untuk kita perhatikan. Baik, semoga apa yang kita sebutkan di pembelajaran sore ini ada manfaatnya buat kami pribadi dan teman-teman sekalian. Naktafi bihadzal qadar, saya kira cukup di sini dulu. Mungkin ada diskusi, kita persilahkan kepada teman-teman sekalian. Fadhali. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik teman-teman,
Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Jadi Masya Allah ya, apa yang sudah kita pelajari di sore hari ini. Baik, kalau ada yang mau bertanya langsung, dipersilahkan. Ya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Atau kalau ada yang mau lewat chat, silahkan. Ya, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman Ustadz. Berarti Ustadz untuk kategori ilmu yang pertama ini, yang karena fundamentalnya atau goyahnya, berarti ini termasuk di sini adalah tentang tauhid Ustadz ya? Iya, betul sekali. Karena tauhid itu perkara yang berkaitan tentang niat kita itu semuanya sangat terkait tentang tauhid. Jadi di antara ilmu yang utama untuk kita pelajari dan dia adalah basic, dia adalah fondasi, dia dasar adalah berkaitan tentang tauhid. Karena hanya dengan tauhid yang lurus barulah kita bisa benar-benar bisa meraih pemurnian hati untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik Ustadz, syukron. Baik, sudah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan teman-teman, silakan raise hand. Kalau tidak ada, alhamdulillah, berarti tidak ada atau berkurang kesempatan keliru dalam menjawab. Ya, kalau tidak ada yang bertanya atau tidak ada yang mau sharing, atau mungkin ada sharing-sharing aja nggak apa-apa, melengkapi penjelasan yang kita sampaikan tadi. Afwan Ustadz, tadi yang pertama itu kan tauhid masuk. Kemudian kalau memahami isi Al-Quran berarti dia di yang kedua atau dia di sebelumnya tauhid Ustadz? Dia masuk di yang pertama juga sebagai dasar-dasar. Ya, dia masuk di yang pertama juga sebagai dasar-dasar. Dan ini kan pendekatan dari sisi batinnya sebenarnya. Ya, pendekatan dari sisi batinnya bukan hanya pendekatan dari sisi tingkatan-tingkatannya. Ya. Tingkatan-tingkatan ilmu bukan. Nanti dia setelah kita sudah tujuannya untuk ilmu itu menjadi terpuji kalau tujuannya benar, hatinya benar ketika mempelajarinya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ilmu yang terpuji itu kalau kemudian kita bisa membersihkan ya batin kita dari yang sifatnya hal-hal yang berkaitan tentang masalah batin agar dia bersih dari sifat-sifat tersebut. Jadi kalau tadi niatnya, yang kedua perkara-perkara batinnya. Lalu kemudian setelah itu barulah kita pelajari ilmu-ilmu itu secara tahapan-tahapannya. Ya. Karena mempelajari ilmu itu harus bertahap. Jangan langsung yang sifatnya tambahan. Yang mendasar dulu, yang fundamental dulu. Yang dibutuhkan saat ini. Yang dibutuhkan saat ini. Baru setelah itu yang sifatnya tambahan-tambahan melengkapi ilmu-ilmu kita. Ya. Allahu a'lam. Baik teman-teman, sepertinya nggak ada yang bertanya lagi ya di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan sudah jelas semua nih.
yang sudah kita baca hari ini, yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Karena sudah menunjukkan pukul 6 sore, kita akan tutup kajian kita kali ini. Baik, syukran Ustadz atas ilmunya, atas waktu yang diberikan kepada kami di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Ustadz Syahrullah. Dan untuk teman-teman, insya Allah semoga kita masih bisa bertemu lagi di pertemuan pekan depan. Ya, jadi tetap hadir agar tidak terputus ya ilmunya. Jadi ini mukhtasar Minhajul Qasidin sangat penting untuk kita pelajari karena memang ini khusus mempelajari lebih ke hati ya, insya Allah. Ya, jadi kalau kajian fikih mungkin kita sudah banyak dapati di luar, tapi kalau bagaimana kita memanage hati, ya ini yang masih belum banyak ya yang kita ketahui. Mungkin selama ini kita hanya mengaplikasikan dalam bentuk lahiriah saja, tetapi belum banyak yang kita perbaiki dari sisi batiniah kita. Baik, semoga Allah memberikan kita hidayah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapati di kesempatan sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Baik teman-teman, kami mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai penyelenggara, dan semua yang baik adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kekurangan adalah dari diri kami pribadi. Baik, syukron wa jazakumullah khairan. Insyaallah kita berjumpa lagi di sore Senin ya, Senin sore pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.